Shalom. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan. Mari kita akan kembali bersama dengan firman Tuhan di belajar dengan acara santapan rohani. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian, berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, lawatanmu sampai hari ini terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Berikan pewahyuan-Mu, berikan firman-Mu pada kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu jalan yang sempurna. Jalan yang sempurna. Nah, saya ambil dari kitab Mazmur pasal 18 ya, ayat 31 ya, dengan satu tema jalan yang sempurna. Nah, mari kita akan baca sama-sama ayat yang ke-31 demikian. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Pemazmur Daud ini menuliskan di dalam Mazmur pasal 18 itu dituliskan ayat 1 dan 2 ya, nyanyian Mazmur dari hamba Tuhan yang bernama Daud ketika Daud dibebaskan dari cengkeraman semua musuhnya, termasuk Saul. Ya. Nah, pemazmur Daud mengatakan bahwa tidak ada jalan yang lebih sempurna di dunia ini selain jalan Allah. Ya, selain jalan Allah. Selain Allah sendiri tidak ada yang sempurna. Selain jalan Allah tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya Daud memilih jalan Allah. Ketika Daud mulai diajar, dididik oleh orang tuanya, oleh bapaknya yang namanya Isai. Walaupun secara formal Daud tidak sekolah tinggi seperti kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menjadi panglima, kakak-kakaknya menjadi tentara, jadi jenderal. Daud hanya menjadi seorang gembala domba. Tetapi walaupun dia seorang gembala domba, tetapi hidupnya dia sudah memilih, yaitu jalan Tuhan, yaitu jalan Allah. Mengapa Daud memilih jalan Allah? Karena Daud nurut nasihat bapaknya yang namanya Isai. Nama Isai tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Daud taat kepada orang tuanya. Jadi sebabnya kalau ada istilah peribahasa orang Jawa bilang, ya, anak lanang iku mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa? Mengangkat derajat tinggi kepada orang tuanya ketika anak itu berhasil sukses dalam usahanya, pekerjaannya. Ya. Mendem jero artinya apa? Menutup semua aib. Mungkin orang tuanya ada kelemahan, kekurangan yang tidak baik, ditutup oleh anaknya yang berhasil, yang sukses, yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya berkenan kepada Allah. Contohnya Daud, ya, Daud bin Isai. Ya.
Daud bin Isai. Isai itu siapa? Isai itu bapaknya Daud yang mendidik Daud sampai dia menjadi seorang yang mengambil keputusan untuk mengambil jalan Allah. Ya, mengapa Daud selalu sukses, selalu berhasil dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pelayanannya? Karena Daud memilih jalan Allah. Jalan Allah itu sempurna, saudara. Ya, jalan Allah itu sempurna. Yang kedua, Daud melihat janji Allah itu murni. Tidak ada tendensi, tidak ada embel-embel, tidak ada tambahan lainnya. Murni janji Allah itu dan tidak pernah berubah janji setianya. Ya. Saudaraku, yang ketiga. Yang ketiga, Daud menempatkan diri Allah sebagai perisai. Ya, menjadi perisai. Allah itu dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Bukan hanya Daud, tetapi bagi semua orang yang berlindung kepada Tuhan. Jalan Tuhan itu sempurna, bukan hanya buat Daud, buat semua orang yang percaya. Ya, janji Tuhan itu murni juga bukan hanya buat Daud, tapi juga buat semua orang yang percaya, buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Ya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kalau dikatakan tiada seorang pun berarti untuk semua. Ya, bukan untuk satu golongan, satu kelompok. Jalan kebenaran itu buat semua orang. Ya, buat siapa saja yang mau melewati jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada golongan apa ini dan itu, tidak. Semua orang boleh lewat jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada Bapa di surga. Yang kedua, semua orang boleh mempercayai janjinya karena janjinya murni. Janji Tuhan apa? Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman kepada orang yang percaya. Yang kedua, janji Tuhan, Dia akan menyediakan tempat bagi orang yang percaya di surga. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemputnya ketika tempat itu sudah selesai dan sudah jadi. Saudara, Dia akan datang kembali. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 dan ayat 17, Dia akan datang dengan awan-awan, diiringi dengan para malaikat-malaikatnya, dengan tiupan nafiri yang dahsyat, dan orang-orang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ini bukan hanya satu golongan, salah satu golongan, tidak, tapi orang yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika Dia datang, kita sudah menjadi orang percaya, dosa kita sudah ditebus, sudah dihapus di atas kayu salib gunung Golgota. Janjinya pasti, ya dan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita jadikan Tuhan itu menjadi jalan hidup kita. Kita jadikan Tuhan itu menjadi perisai kita. Kita jadikan Tuhan itu janjinya adalah pasti, ya dan amin. Penyertaannya siang, malam, pagi, sore. Bahkan sampai ketika kita dalam satu masalah yang paling berat sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita punya teman, punya saudara, punya sahabat, belum tentu ketika kita punya persoalan, kalau mereka datang, apa yang saya bantu? Belum tentu. Ya, bahkan mungkin menjelek-jelekan, menyalahkan, menuduh dan sebagainya, seperti kisah kehidupan Ayub itu punya sahabat-sahabatnya baik semua, tetapi dia tidak menghibur, dia tidak memberi kekuatan, tapi justru mereka menuduh, menjelek-jelekan dan sebagainya.
Saudara, jangan takut, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Jangan pernah berhenti untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Janjinya adalah janji yang murni. Dia tidak berubah kasih setianya buat orang percaya. Bahkan rela berkorban mati di kayu salib untuk kita. Ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang percaya. Ya. Bahkan dia sanggup menghapus air mata kita. Ya. Ketika kita digembalakan kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, kepada air kehidupan, Allah akan menghapus semua air mata. Sekarang hidup kita masih penuh dengan genangan air mata. Persoalan masalah datang silih berganti yang tidak ujung dan datang. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Jangan berhenti untuk minta kekuatan kepada Allah. Jangan berhenti untuk minta perlindungan kepada Allah. Dia perisai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, lawatan-Mu. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jalan kami. Engkau yang menjadi perisai kami. Dan janji-Mu adalah janji yang pasti. Tidak ada mudah-mudahan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, bahkan datang kembali untuk menjemput kami yang telah menyediakan tempat bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat saudara kami yang saat ini telah mendengar firman-Mu, mempercayai janji-Mu, mempercayai Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, pada jalan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan, mampukan anak-anak-Mu, mampukan umat-Mu untuk dapat melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.